One, two, three, action. Saya punya kegelisahan setiap kali mengikuti kasus korupsi. Bukan soal siapa yang ditangkap, ya itu emang harus. Yang mengganggu saya adalah kenapa setiap kasus korupsi hanya selalu selesai di angka saja. Kerugian negara 200 miliar, kasus suap 20 miliar. Habis itu selesai. Padahal yang ingin saya tahu itu sederhana. Apa konsekuensinya terhadap program ini? Karena negara itu dibangun bukan karena angka. Negara membangun jalan, rumah sakit, irigasi. Kalau ada kasus korupsi, jangan cuma dikasih tahu angkanya doang. Kasih tahu juga apa yang berubah dari kasus itu. Misalnya, karena spesifikasi dikurangi akibat dari kasus korupsi, umur jalan yang awalnya 10 tahun malah jadi 4 tahun. Atau karena alat-alat kesehatan pada suatu rumah sakit dibeli tidak sesuai spesifikasi, maka kapasitas rumah sakit itu turun. Nah, sekarang saya jadi tahu, bukan hanya sekadar kasus korupsi, tapi ada yang dirampas dari masyarakat. Menurut saya, penegakan hukum perlu ada satu hal lagi. Audit konsekuensi. Bukan hanya menghitung kerugian negara, tapi juga menghitung kerugian fungsi. Apa yang tidak jadi bekerja, apa yang kualitasnya menurun, apa yang harus diperbaiki, dan berapa biaya untuk memperbaikinya. Karena rakyat hidup bukan bersama angka kerugian, tapi juga bersama dampaknya. Ada kegelisahan yang lebih besar lagi. Kadang setelah kasus korupsi terbongkar, yang ikut menjadi terdakwa adalah programnya. Begitu ada kasus di sebuah kementerian, publik langsung berkata programnya gagal. Padahal belum tentu. Bisa aja programnya sangat dibutuhkan. Yang gagal itu integritas dari pengelolanya. Ini seperti ada dokter yang menerima suap. Masa rumah sakit yang harus ditutup? Yang diganti itu dokternya dong. Rumah sakitnya tetap melayani pasien. Karena negara tidak boleh berhenti hanya karena ada orang yang menyalahgunakan jabatan. Justru penegakan hukum harus memastikan programnya tetap berjalan. Lebih baik, lebih bersih, lebih transparan. Kalau tidak, koruptor itu bukan cuma mencuri uang, mereka juga mencuri kepercayaan publik. Akibatnya, setiap ada kebijakan baru, respons masyarakat selalu sama. Paling nanti dikorupsi. Kalimat itu lebih berbahaya daripada kerugian negara. Karena ketika kepercayaan hilang, kebijakan yang baik pun akan langsung ditolak sebelum sempat membuktikan manfaatnya. Saya berharap setiap putusan korupsi bukan hanya sekedar memberi hukuman, tapi juga rencana pemulihan. Program ini dilanjutkan bagaimana, kualitasnya dipulihkan bagaimana, pengawasannya diperbaiki bagaimana, supaya rakyat melihat negara bukan hanya pandai menghukum masa lalu, tetapi juga bertanggung jawab menjaga masa depan. Karena ukuran keberhasilan bukan dihitung berdasarkan berapa jumlah orang yang dipenjara, tetapi juga apakah setelah itu pelayanan publik menjadi lebih baik, dan apakah program yang bermanfaat dapat tetap bisa berlanjut tanpa ada korupsi.